Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini Minggu 1 Mei 2022, Pekan Paskah yang ketiga. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya yang ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 29. Seruan Petrus dan rasul-rasul ketika ditanya oleh imam besar di hadapan mahkamah agama itu mestinya menjadi seruan kita juga. Karena memang layaklah bahwa bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dari Kitab Wahyu bab 5 ayat 13. Dan semestinya kita menjawab amin untuk pernyataan itu. Tuhan adalah di atas segalanya. Bagi murid-murid Yesus, kematian Tuhan menjadi pukulan bagi mereka. Harapan pupus dan mereka putus asa. Dengan demikian tidaklah mengherankan kemudian bahwa mereka kembali ke profesi mereka sebelumnya, yaitu menjadi nelayan. Kematian Yesus sungguh meninggalkan kekosongan bagi mereka. Arah pedoman mereka goyah. Namun, penampakan setelah kematiannya meneguhkan kembali para muridnya itu. Kini mereka menyadari bahwa mereka tidak berdaya bila mengandalkan kekuatan sendiri. Tak sedikit orang termasuk kita merasa sangat kuat dan tak butuh bantuan orang lain, bahkan Tuhan. Orang seperti itu sesungguhnya rapuh. Tak lama kemudian ia bertemu yang namanya kemalangan, persoalan hidup, dan ketika tersudut oleh kesalahan yang terbongkar, tampaklah topeng yang sesungguhnya. Bila setiap pribadi beriman mengaku iya atas kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan, ia pasti berlindung padanya dan takut akan berbuat hal yang bertentangan dengan kuasa namanya. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan kami. Semoga kami tidak berpaling daripada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga segala usaha dan niat baik kita hari ini diberkati Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam